Ketua Umum Partai Demokrat menyebut usulan menunda pemilu 2024 adalah pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan. Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah ada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan staf khusus Mensesnek Valdo Maldini. Selamat sore Bung Herzaki, Bung Valdo. Sore. Selamat sore, Mbak. Sore, terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Saya ke Bung Herzaki dulu. Yang disebut merencanakan pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan ini menunjuk ke siapa kalau dari Demokrat? Pernyataannya Mas Ahaye tadi. Ya, itu tentunya menunjuk kepada yang punya kekuasaan, Mbak, gitu ya. Yang punya kekuasaan, kemudian yang kedua, mengapa kami bisa sampaikan seperti itu? Karena ini gerakan ini seakan-akan terorkestrasi dengan rapi. Dari pertama mencoba di bulan Januari melalui salah seorang menteri, kemudian mendadak di bulan Februari berturut-turut 3 ketua umum partai, lalu mendadak ada billboard yang bertebaran di mana-mana, mendadak nih ya, dalam proses yang sangat-sangat singkat, lalu ada 1-2 ormas gitu yang menyampaikan bahwa memungkinkan saja gitu. Nah ini kan mengerikan sebenarnya dari kami. Melihatnya terakhir bahkan ada seorang menteri yang menyampaikan kalau ada punya data. Nah, yang kita bingungnya ini adalah menyatakan big data tapi tidak jelas sumbernya, metodologinya, kemudian lembaga mana yang mendapatkan data ini ya atau yang mengolah data ini, dan kita bingung lagi karena ini kan urusan Polhukam ya, politik, hukum dan keamanan, tetapi yang berbicara kok menteri urusan investasi gitu ya. Nah ini kan jelas-jelas bagi kami ada suatu gerakan lah yang terorkestrasi ya tentunya untuk pihak-pihak, dan mendadak di tempat yang sama menyampaikan bahwa bagus ini kalau tambah 3 tahun atau bahkan 3 periode ini gitu. Dengan klaimnya seperti itu kan agak mengagetkan. Lalu ada yang merujuk, maaf terakhir Mbak, dan ada mengagetkannya merujuk hasil survei, padahal ini membacanya keliru sekali. Bahwa ada kepuasan, kepuasan kepada Bapak Presiden yang cukup tinggi di atas 60%, ya, kemudian dikaitkan dengan bahwa berarti rakyat ingin 3 periode. Padahal di survei-survei yang sama, mau Indikator, mau LSI, mau Kompas, ada pertanyaan spesifik, apakah setuju dengan periode Presiden 3 periode atau penundaan perpanjangan masa jabatan Presiden? Sejumlah yang sama menolak gitu. Nah ini kan bahaya nih Mbak gitu. Ada beberapa poin yang menarik tadi. Merujuknya kepada kekuasaan saat ini dan dianggap terorkestrasi dengan baik nih Bung Valdo. Ya, terima kasih. Ya belakangan kami melihat Pak Ketum Ahaye semakin artikulatif, semakin masuk ke isu-isu publik yang lebih dalam ya kami kira. Saya kira ini sikap ketua partai yang harus kita dengarkan bersama. Dan kami mengapresiasi beliau yang semakin bersuara gitu. Karena saya mengikuti foto-foto dan balihonya selama ini. Tapi sekarang kami semakin mendengarkan suaranya Pak Ketum Ahaye. Dan memang harusnya ide ini yang muncul di antara para partai-partai yang ada di Republik ini. Yang jelas pemerintah mendengarkan. Pak Jokowi sudah jelas posisinya bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, setia pada sumpah jabatan, setia pada konstitusi, setia pada apa yang telah disepakati bersama. Jadi tidak usah diotak-atik gatuk lagi kami kira. Kita mungkin mulai menghindari berkonspirasi gitu. Dan memang banyak sekali gitu Pak Presiden dituduhkan macam-macam gitu loh. Gini begitu gitu. Jadi kalau menurut Bung Valdo, pernyataan Pak Presiden terakhir yang taat terhadap konstitusi itu sudah cukup menjawab semestinya. Ya kami kira kita kan berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan Mbak Friska ya. Jadi ya kita harus melihat ini dalam kerangka kenegaraan gitu. Jangan apa-apa maunya presiden gitu loh. Jadi kita pengennya begini, pengennya begitu, semua tuh dari elit-elit. Dan kami kira pernyataan terakhir dari Bapak Presiden tidak perlu kita kembang-kembangkan lagi, karena apa-apa presiden gitu. Karena kan presiden sudah jelas bersikap. Nah jangan sampai gitu, ada yang punya imajinasi gitu, kaget pula sama imajinasinya, ngomel-ngomel pula sama imajinasinya, kan aneh yang seperti itu. Dan tunduk kepada konstitusi dan perundang-undangan, itu kan isi sumpah presiden. Jadi Bung Herzaki tadi kata Bung Valdo, jangan apa-apa dikaitkannya dengan presiden. Sikapnya presiden sudah jelas tadi ke pernyataan yang terakhir taat konstitusi. Dari Demokrat menganggap ini sudah cukup?
Ya, kalau kami sih mengingat saja, misalnya nih ya di era Bapak SBY jelas-jelas beliau menyampaikan taat konstitusi dan juga menolak. Beliau jelas-jelas sekali menyampaikan menolak 2010, 2012, 2014 namanya presiden 3 periode, usulan presiden 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan karena beliau sampaikan bahwa itu tidak konstitusional dan itu namanya mengkhianati amanah reformasi dan namanya mencederai demokrasi. Nah, yang kami harapkan tentunya bisa ada statement yang serupa gitu. Karena kalau taat konstitusi ini kan mendua gitu. Ini mohon maaf ini. Ya saya taat konstitusi, tapi mohon maaf di belakangnya mendadak ada pihak-pihak yang kontak sana kontak sini, lebih sana lebih sini misalnya kan. Dalam konteks buat mengubah konstitusi gitu, ya kan. Lalu nanti kalau konstitusinya diubah berarti saya akan taat juga dong gitu. Nah, ini kan kita tidak harapkan gitu. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan juga adalah kalau beliau taat konstitusi, Pak Mahfud sudah bilang bahwa beliau tidak ada wacana seperti itu, ya kan? Tapi kok kenapa mendadak ada salah satu menteri yang kita tahu sangat dekat dan sangat diandalkan oleh beliau, kemudian malah lagi-lagi bermain dengan narasi seperti itu gitu? Kok mengapa seakan-akan presiden sudah bicara kalau memang benar itu tegas bahwa tidak ingin 3 periode atau perpanjangan 3 tahun gitu ya. Tapi kok mendadak ada menteri yang sangat dekat, sangat diandalkan, masih bermain-main lagi dengan narasi itu gitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar kita juga. Sama aja kayak misalnya Bang Faldo ini bilang, oh saya nggak mau, tapi istri Bang Faldo bilangnya beda gitu. Tetangga-tetangga Bang Faldo pasti akan bilang, ini yang mana nih gitu. Menteri yang mana sih Mas Herzaki? Kan ada banyak yang ngomong terakhir. Ya kemarin kan terakhir ada yang berbicara di podcast Mbak, yang bilang saya punya data 110 juta. Ya gitu. Tapi kemudian datanya siapa nih? Apa gitu. Bahkan kemudian itu dibantah oleh lembaga survei. Oke, saya tanyakan ke Bung Faldo soal tadi statementnya Bung Zaki. Ya, jadi kan yang kita pahami ya, karena kita ngomongnya dalam struktur kenegaraan, bahwa yang presiden harus patuh kepada sumpah jabatan. Bukan sebaliknya gitu. Jadi bukan sebaliknya sumpah ikut maunya presiden, kan nggak begitu. Nah, jadi tidak mungkin presiden itu nggak taat konstitusi, Pak Zaki gitu. Namun konspirasi-konspirasi ini gitu, jangan-jangan kita itu sedang curiga dengan pikiran kita sendiri gitu loh. Kita yang berpikir begitu, tapi diasumsikan presiden berpikir begitu, nggak gitu loh. Berkali-kali kan, udah beberapa kali ini dinamika lah ya, dinamika yang kita lihat gitu. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Ini kan partai-partai politik yang banyak berbicara. Jadi dari awal kami ya sangat mengapresiasi ya pertarungan ide-ide muncul di yang ada di partai-partai kita gitu. Jadi kalau seandainya kita percaya pada negara kita, ya ini tidak perlu ditanyakan lagi gitu. Soal urusan ini harus didengar, ya namanya pikiran ya, pikiran dari Partai Demokrat. Beberapa waktu lalu ada PKB dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita yang berpikir begitu atau kita pernah pengen begitu gitu dan kita tuduhkan kepada orang seperti itu. Nah, makanya jadi makin curiga begitu. Oke, kalau tadi kata Bung Zaki jangan sampai ada celah sana sini untuk lobby-lobby perpanjangan kekuasaan apapun namanya. Silakan Mas Waldo. Ya, jangan-jangan kecurigaan itu dari pikiran kita sendiri gitu loh. Kan saya tidak mungkin bicara begitu gitu. Karena gimana gitu? Karena tidak ada beberapa kali statement Bapak Presiden gitu ya semakin menegaskan bahwa tidak ada niat untuk melanggar konstitusi, patuh kepada sumpah presiden. Nah, jadinya saya tidak mungkin berbicara hal yang tidak ada di imajinasi saya sendiri gitu loh, Mbak. Jadi jangan-jangan kecurigaan itu dari diri kita, terus kita yang mengasumsikan, terus kita ngomel-ngomel sendiri gitu loh. Oke, saya tanya Bung Zaki sudah terhubung lagi? Ya. Nah itu jangan sampai itu kecurigaan dari pikiran kita sendiri kalau kata Bung Faldo. Ini kan gimana ya Mbak ya, kita kan manusia ya melihat data dan fakta. 3 ketua umum partai politik besar pengusung Bapak Joko Widodo gitu. Ya kan, kemudian ada ormas mendadak, ada billboard, kemudian ada menteri yang sangat dekat dengan beliau, andalan beliau. Ya kan, menyatakan itu. Lalu masa itu kita bicara mengenai pikiran kita sendiri. Ya Mbok ya kalau misalnya benar-benar Pak Presiden itu tidak ada minat 3 periode, tidak ada minat perpanjangan 3 tahun, ya ditegur dong 3 ketua umum parpol itu, ya kan? Ya kemudian kedua ditegur dong menterinya, udah kalian ini
Ya, daripada sibuk berpikir untuk melanggengkan kekuasaan, mendingan fokus saja bantu rakyat, selesaikan masalah pandemi ini, perbaiki dan pulihkan ekonomi ini gitu loh. Jadi ujung-ujung kita kan hampir sebulan ini, ya waktu kita malah banyak dihabiskan oleh diskusi atau membahas masalah ini daripada seharusnya waktu yang bisa kita pakai untuk membahas mengenai pemulihan ekonomi gitu loh. Nah inilah yang kemudian menjadi masalah menurut kami. Nggak ada Mbak, nggak ada angin kalau tidak ada, istilahnya tidak ada Oke, api tanpa asap gitu. kalau Jadi kata kan Bung Zaki ini tidak mungkin kalau nggak ada apa-apa, Bung Faldo. Iya, jadi ya berkali-kali ya kami menyampaikan bahwa pernah juga sebelumnya di bareng sama teman-teman dari Partai Demokrat gitu. Pertama ya yang mau saya sampaikan ke Pak Zaki gitu, nggak mungkin Pak Zaki gitu, parpol itu ditegur presiden itu nggak mungkin. Nanti dibilang intervensi lagi, karena kan ini sistem kenegaraan kita itu lagi bekerja gitu. Jadi nggak mungkin lah partai politik itu ditegur sama presiden. Pasti nanti, ini udah mulai intervensi lagi nih pemerintah gitu kan. Jadi kita ini lagi bekerja, namun posisi dibikin sulit terus dengan intervensi-intervensi dan asumsi-asumsi. Nanti surveinya pula dibilang manipulatif, padahal surveinya yang bikin Kompas, tanyakan ke Kompas, semuanya by design, pesanan lah dan lain-lain gitu. Jadi kan agak susah kalau seandainya kita diposisikan di posisi yang sulit begini terus gitu, walaupun kita terus bekerja ya Pak Zaki dan Mbak Friska ya. Jadi mungkin perlu kita sama-sama untuk menghindari kecurigaan ya yang pada akhirnya juga tidak berdampak positif dalam kita punya dialog dan diskusi. Oke, jadi Jujur kalau kami mengapresiasi sekali statement dari ketum dari Partai Demokrat gitu kan, wacana kita makin berkembang gitu. Tapi jangan sampai kita curiga dengan pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Nah, agar tidak saling curiga terus, agar wacana bola liarnya tidak terus menggelinding, ini apa sih sebenarnya solusi yang diharapkan kalau dari Demokrat dan juga istana? Saya ke Demokrat dulu, ke Mas Zaki. ya kalau dari kami jelas Mbak gitu ya. Kalau tadi Bang Faldo bilang tidak bisa intervensi ke parpol. Loh ini koalisi parpol pendukung pemerintah gitu. Ya bisa duduk bareng, bisa diingatkan. Saya ini lagi sibuk kata Bang Faldo tadi pengakunya. Pemerintah sedang sibuk membantu memulihkan ekonomi gitu. Kalian ini dengan statement-statement kalian ini kontraproduktif gitu. Jangan kayak gitulah. Ayo bantu saya aja mendingan. Kan bisa kayak gitu Pak Presiden berbicara seperti itu. Ya kan mengingatkan. Tapi yang ini setelah terjadi malah bolanya dibiarkan, malah ditambah lagi oleh menteri ini, ditambah lagi oleh pihak yang ini. Nah ini kan kemudian kita melihat seakan-akan ada pembiaran gitu. Malah teman-teman media juga melihat, mempelajari, namanya kan kita bisa mempelajari dari linguistik ya Mbak ya. Ada bahasanya bahwa seakan-akan ada perbedaan nih, dulu beliau sangat tegas sekali menampar muka saya, baik. katanya kan. Tapi kemudian sekarang malah ya Oke. saya taat konstitusi. Nah kalau Ya, namanya jadi konstitusi kalau dari ada Demokrat inginnya ada perubahan. sikap tegas begitu ya? Makasih Iya, Mas kalau Zaki. dari kami Oke. gini, sederhana gini, sikap Oke. tegasnya begini Mbak. Singkat saja, Bapak singkat Presiden saja. Ini bilang, sudah habis waktunya. Silakan. oke, saya tidak mau 3 periode, saya tidak mau ada perpanjangan. Oke. Tolong jangan lagi ada yang bicara. Yang diinginkan Kalau statement tegas itu ya? Oke, iya, saya ke Bung Faldo minimal, gantian. minimal gini, kalau enggak, minimal orang sekitarnya dong, pembantunya, jangan baik. ada lagi yang membahas ini. Gitu. Oke, saya ke Bung Faldo. Ya, di era demokrasi seperti sekarang, Pak Zaki, nggak mungkin kita mengintervensi orang untuk berbicara, itu satu. Nanti Loh, ada dibilang batasan lagi konstitusi loh. ini negara ini Batasan konstitusi. mengintervensi gitu ya. Yang kedua, berkali-kali Bapak Presiden sudah mengatakan, pertama sudah ngomong, kedua ngomong, kemarin diminta lagi Presiden berbicara lagi. Nah jadinya, dan sulit juga kalau seandainya kita apa-apa tuh ketokohan gitu loh. Ya konspirasi A, konspirasi B, konspirasi C, Presiden muncul. Konspirasi D, E, F, jadi kalau dari Presiden istana muncul. jangan diarahkan ke Presiden terus begitu? Presiden terus. Oke, Ya kan, baik, nanti baik. kita juga suara saya kedengeran di sana karena Presiden. Oke, gitu. baik. Jadinya kan itu yang konspirasi-konspirasi ini kami kira Ya, oke. kita kurang-kurangi lah Pak Oke, Zaki. baik. Ya dan semua ya. Jadi kita Kurang-kurangi masih konspirasi gitu ya kalau dari istana, baik. ke hal yang lebih produktif, Baik. jangan imajinatif terus. Oke, terima kasih atas Jangan waktunya. gaduh. Kita tunggu nanti akhir Jangan gaduh. Siap. bola liar dari wacana penundaan pemilu ini seperti apa. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi Jangan Bung Zaki, berkonspirasi. terima kasih Jangan juga gaduh. Ya, Bung jangan Faldo atas gaduh. waktunya di Kompas Petang. Terima kasih. Jangan gaduh. Sehat selalu.